pasti akan dibagikan yang namanya THR. Nah, gimana caranya biar THR ini nggak bablas, ya kan? Nah, ini obrolan sore hari ini akan kita akan gimana sih cara cerdas untuk bisa mengalokasikan THR atau tunjangan hari raya itu dialokasikan ke dalam berinvestasi. Nah, kalau selama ini kan kita mungkin tahu ya Pak Kemal ya, kalau reksadana itu nggak cuma buat investasi gitu, tapi sekarang mahar pun itu udah bisa yang namanya dari reksadana gitu. Jadi kalau berbagai artikel-artikel juga udah banyak yang ngebahas nih. Nah, sekarang kita akan bahas bahwa THR ini kita juga bisa kasih ke mungkin ponakan-ponakan yang mungkin masih SMA tapi udah punya KTP ya syaratnya. Itu kita nggak cuma kasih dalam bentuk amplop gitu, tapi dalam bentuk reksadana. Ini kayaknya menarik nih, Pak Kemal. Boleh dikasih tahu nggak ke mungkin MNShares dan ke saya sendiri nih, apa sih kelebihan kalau kita itu kasih THR dalam bentuk investasi reksadana? Ya, oke, makasih Tina, makasih. Benar sekali ya, sekarang ini kan tadi Tina bilang gitu ya, mahar itu kan pakai reksadana gitu ya. Nah, sekarang kan karena momennya juga lagi bulan puasa dan karyawan-karyawan seperti saya dan Mbak Tina pun juga pasti nih lagi senang-senang nih menunggu THR nih sebentar lagi nih gitu ya. Terus tapi mungkin saran dari saya ya adalah THR itu kan walau ini tambahan income ya, tambahan pendapatan dari Iya, biasanya kan. betul betul. Nah, dan biasanya tuh orang terlalu nafsu tuh ya, udah pingin belanja aja di tulis bawaannya gitu kan. Dan tanpa disadari kadang-kadang wah udah habis saja gitu ya. Jadi itu sebenarnya perilaku ataupun perilaku yang kita tidak ingin lalui ya, yang kita lakukan ya. Jadi sebenarnya THR ini alternatifnya selain memberi tunai gitu ya, kita juga memberikan THR dalam bentuk reksadana. Nah, apa bedanya? Dua-duanya sama ya, bisa diuangkan untuk dibelikan sesuatu yang ingin kita inginkan ya, gitu ya. Tetapi bedanya lagi adalah kalau THR dalam bentuk reksadana itu, ini adalah tambahan investasi juga ya. Jadi misalnya gitu ya, kalau kita dikasih atau kita memberi THR ke siapapun itu ya, keponakan ataupun teman gitu ya, ataupun saudara-saudara, kalau kita kasih tunai, biasanya itu langsung Langsung habis, dihabiskan. bablas ya Mas ya? Iya, untuk hal-hal konsumtif gitu. Dibeliin inilah, dibeliin itu gitu ya, tanpa Betul. memikirkan efek investasinya gitu ya. Nah, kalau kita belikan THR itu dalam bentuk reksadana, ya ini juga salah satu memberi pendidikan, mengeducate juga ya, bahwa ini kita Betul. kasih THR ini dalam bentuk reksadana loh. Manfaatnya apa? Reksadana ini misalnya ya kita kasih THR-nya dalam 1 juta gitu ya. 1 jutanya itu bisa berkembang gitu ya menjadi 1.100.000, 1.200.000 gitu ya, tergantung dari reksadana yang dipilih buat THR-nya gitu ya. Jadi selain potensi return-nya, potensial upside-nya yang ada, itu juga memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada orang-orang yang kita beri THR tersebut bahwa hey, THR jangan selalu dibelikan hal-hal yang konsumtif loh, tetapi juga diberikan investasi, malah ujung-ujungnya bisa hasilnya berkembang gitu, Tina. Oke, jadi menarik sekali ya karena kita itu mungkin tanpa menyadari bahwa THR yang kita kasih itu biasanya yaudah deh buat jajan gitu. Tapi sekarang ini jajannya lain, jajannya itu dalam bentuk investasi yang memang kita bisa mengedukasi ya kan ke mungkin entah itu mungkin ke anak, ke ponakan ataupun ke yang memang masih kecil yang memang kita tuh memang sejak dini harus bisa mengedukasi mereka bahwa berinvestasi, mengembangkan ya intinya adalah menabung tapi yang bisa mengalahkan inflasi ini adalah hal yang sangat menarik dan bisa dimulai sejak dini gitu ya Pak Kemal Benar, ya. benar sekali, Tina. Benar, benar, Yeah. benar sekali. Wah, menarik banget nih. Nah, kalau bicara tentang reksadana nih, kenapa sih harus reksadana itu menjadi salah satu pilihan gitu biar masuk di portfolio kita itu dalam investasi ini? Gimana, Pak? Ya, oke.
Oke, sebenarnya kan kalau kita ngomongin investasi kan banyak tuh ya produk-produk investasi di luar sana kan ya. Investasi itu juga ada investasi saham, investasi cryptocurrency sekarang yang lagi kan gitu ya. Terus beli properti pun juga bisa dibilang investasi, beli emas pun juga bisa membeli investasi. Tapi kenapa reksadana? Reksadana itu jawabannya adalah paling simpel adalah ini pintu masuk buat bagi investor pemula gitu ya. Jadi yang belum punya pengalaman untuk berinvestasi gitu ya, bisa masuk lewat produk investasi reksadana. Kenapa? Karena produk reksadana itu kan adalah kumpulan dana-dana nasabah dan dikelola kan. Dikelolanya oleh siapa? Oleh fund manager. Nah, fund manajernya itu kan adalah orang-orang yang sudah berlisensi, orang-orang yang berkompeten ya untuk mengelola dana nasabah untuk memberikan potensial return yang terbaik dari reksadana tersebut gitu ya. Jadi kita beli bank dan dikelola oleh seorang profesional. Itu manfaat yang pertama gitu ya. Manfaat yang kedua adalah sekarang ini untuk membeli reksadana itu sudah sangat-sangat mudah, Tina ya. Kita tahu ya, banyak agen penjual efek reksadana itu untuk jualan reksadanya, untuk membeli reksadananya si investor bisa melalui platform ya kan, lewat MNCS pun juga ada platformnya ya gitu ya Tina ya gitu. Jadi Betul, sangat-sangat betul. mudah untuk membeli reksadana ini. Jadi selain Reksadana. mudah, Oke. iya, ada murahnya juga ya. Untuk beli reksadana itu tergantung produknya ya. Saya ambil contoh gitu ya, salah satu produk kita yang dijual di MNCS itu untuk belinya aja tuh cuma 10.000 gitu ya. Jadi dengan 10.000 saja sudah bisa masuk gitu ya. Tapi di produk-produk lain rata-rata tuh 100.000. Tapi 100.000 pun menurut saya itu juga jumlah yang sangat minimal ya. Kalau kita kongko-kongko, ngopi-ngopi di tempat yang lambangnya hijau itu kan minimum udah 50.000 sampai 80.000 ya gitu ya. Iya, betul. Itu baru satu orang ya, Pak Baru Kemal satu ya. orang Belum lagi nanti tuh. kita rame-rame gitu pasti Benar, berlipat-lipat juga gitu kan. benar gitu ya. Jadi 3 manfaat umum untuk reksadana khususnya buat investor pemula adalah dikelola oleh profesional, ya, mudah untuk melakukan transaksinya dan murah untuk berinvestasi pada reksadana gitu. Nggak, Oke. ada produk investasi lain yang bisa masuk dengan nominal 10.000 ya gitu ya selain reksadana gitu ya. Oke, intinya adalah kalau berinvestasi itu kan sebenarnya juga UUD ya, Pak Kemal ya, ujung-ujungnya duit. Tapi dengan reksadana itu yang didapat itu adalah kita selain dikelola oleh profesional ya kan, teman-teman juga MNCers itu bisa mudah dan murah. Mudahnya kenapa? Salah satunya di MNC Sekuritas itu punya platform sendiri dan itu secara semuanya udah buy online, namanya Motion Trade, langsung kan ada equity, ada fund. Nah, di fund itu ada berbagai macam reksadana dan itu semua ada pilihan. Untuk saat ini kita bekerja sama dengan 20 MI. Salah satunya adalah Star Asset Management dengan produknya juga udah berbagai macam, ada sekitar kurang lebih ada 105. Tapi dari 105 ini kita pasti akan apa sih yang terbaik dari si Star Asset sampai sore hari ini itu kita ajakin ngobrol nih gitu kan ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang produk-produknya Star Asset Management. Oke, kita balik lagi nih sebelum kita ngobrolin tentang produk-produknya Star, mungkin saya boleh boleh tahu Pak Kemal tentang informasi terkini ini tentang reksadana, tentang market yang memang masih menarik nggak sih gitu, apalagi baru market sendiri baru masuk di kuartal 2 ya, dan kalau kita sampai akhir tahun mungkin masih lumayan lama gitu kan. Nah, itu gimana sih view-nya sendiri dari si Star Asset Management? Ya, ya Tina. Ya memang kalau kita ngomongin tentang market condition ya, pasti yang menjadi highlight besar itu adalah sekarang perang yang sedang berjalan ya antara Rusia dan Ukraina ya. Perangnya kurang lebih itu berjalan sudah sebulan lebih sedikit ya, kalau tidak Iya. salah. Nah, jadi itu ibaratnya market event secara global yang ibaratnya sedang dipantau oleh semua orang di seluruh dunia itu ya. Kenapa?
Karena yang namanya perang itu biasanya terjadi animo, banyak ketidakpastian, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan gitu kan. Dan itu terbukti pada saat awalnya perang terjadi sekitar sebulanan yang lalu gitu ya. Itu direspon negatif oleh pasar saham global maupun pasar saham lokal kita ya. Pasar saham secara global mengalami koreksi, begitupun juga dengan pasar saham lokal kita yaitu IHSG ya, mengalami koreksi pada awal-awal perperangan ya, karena banyak kekhawatiran, banyak ketidakjelasan gitu ya, apa yang akan terjadi, apakah perang ini akan merambah ke tempat-tempat yang lainnya. Itu pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan pada saat awal perang. Di samping itu juga akibat perang ini juga terjadi kenaikan beberapa komoditas. Harga ya. Ya, kenaikan harga, benar, kenaikan harga. Salah satunya harga yang mencolok naik itu adalah harga minyak ya. Harga minyak Minyak. dunia, ya, harga oil itu naik cukup signifikan sejak mulainya perang ini. Ya, kenapa? Karena dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, ini terjadi disrupsi disrupsi shipping ya, jadi disrupsi distribusi kepada negara-negara yang lainnya gitu ya, dan itu yang menyebabkan harga minyak naik gitu ya. Kita pun di Indonesia juga merasakan dampak itu ya. Ambil contoh juga harga tamak sudah naik ya kan ya. Terus kalau kita di Shell juga harganya naik lebih tinggi. Terus turunannya minyak juga, yaitu minyak goreng ya juga ya. Iya. Dicari emak-emak ya, Pak. Benar. Kalau udah urusannya sama emak-emak itu, waduh, bisa bisa ini nih ya, bisa serius tuh gitu ya. Jadi minyak goreng kesediaannya terbatas, harganya pun juga cukup mengalami peningkatan gitu ya. Dan di samping itu juga di Amerika Serikat itu sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu ya. Semalam datanya keluar itu bahwa inflasi di Amerika ini saat ini berada pada level tertinggi, yaitu di level 8,5% gitu ya. Oleh karena itu market mengantisipasi Bank Sentral Amerika Serikat itu akan melakukan kenaikan suku bunga secara agresif tahun ini untuk meredam laju inflasi gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri apakah ada inflasi juga? Iya, tapi sifatnya persiklus ya. Karena kan kita sedang dalam bulan Ramadan, sebentar lagi juga Idul Fitri gitu ya. Iya, mau Lebaran itu biasanya siklusnya Inflasinya naik ya. naik ya, harga naik gitu ya, karena terjadi kenaikan permintaan ya untuk kebutuhan dalam bulan puasa maupun menyambut bulan Lebaran gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat di level lokal juga gitu ya, secara keseluruhan bisa dibilang inflasinya masih terkendali ya. Inflasi kita masih terkendali. Inflasi yang terjadi ini lebih ke cyclical ya, siklusnya saja karena bulan Ramadan dan Lebaran. Terus kalau kita ngelihat lebih luasnya lagi, yaitu kasus COVID juga sudah mengalami penurunan yang sudah signifikan ya. Pelaku pasar semuanya cukup optimis tahun 2022 ini adalah tahun benar-benar recovery ya, sangat-sangat optimis, pertumbuhan ekonomi terjadi, pasar saham kembali bergairah lagi. Terus juga kemarin satu startup besar di Indonesia juga melakukan IPO ya, dan hasilnya bisa dibilang juga cukup sukses. Jadi overall, walaupun ada beberapa tantangan, tapi lumayan ya. Benar gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, walaupun di level global ada beberapa challenges atau beberapa tantangan seperti perang dan invasi di Amerika Serikat, di level lokal di Indonesia kita cukup optimis ya, pertumbuhan itu akan terjadi, dan tahun ini dia prediksikanlah tahun pertumbuhan yang sangat signifikan sih, Tina. Mungkin itu sih ya terkait dengan market update dari saya gitu. Market.
Oke, Iya. jadi kalau walaupun mungkin ada beberapa challenge untuk di market global, tapi sebenarnya kalau untuk dari global sendiri, itu kalau dari Star Asset Management masih tetap optimis bahwa market itu masih akan tetap bergairah di tahun 2022 ini, terutama pasti akan berefek juga ke market reksadana. Mungkin sebagai informasi ya, untuk reksadana itu tidak hanya reksadana itu tidak hanya reksadana saham, tapi kita bagi juga berdasarkan beberapa jenisnya. Jadi ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, reksadana saham, yang juga ada reksadana indeks. Nah, ini sebenarnya kita bagi sesuai kebutuhannya. Jadi tidak semua orang itu, kalau contoh nih, kalau kita mungkin kasih THR gitu kan, mungkin kita bisa mulai dengan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap dulu, karena memang sebenarnya kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhannya ya, untuk terutama untuk reksadana. Nah, mungkin saya sedikit alihin dulu sebelum kita ngobrol ke yang lain nih, Mas Kemal, karena untuk saat ini kan sedang ada promo nih, promo cashback berupa unit penyertaan reksadana dari Star Asset Management, dan ini adalah sangat menarik ya kan, karena dengan investasi di Star Fixed Income 2 minimum 2 juta aja, itu teman-teman udah dapat yang namanya cashback senilai 100.000. Nah, pasti periode programnya itu dari 1 April sampai 2 Mei. Nah, entar lagi nih masa-masa THR ini kan sebenarnya itu kan sebentar lagi ya, karena dan masih masih dalam periode program yang berlangsung, dan ini kalau nggak diambil menurut saya sayang banget ya Pak Kemal ya, gitu kan. Setuju. Nah, ya, makanya tuh dari syarat dan ketentuannya juga pasti berlaku. Nanti bisa dari MNCL sendiri bisa langsung masuk ke aplikasi kita, ke Motion Trade, langsung di fund, cari aja untuk MI-nya itu Star Asset Management gitu. Nah, sekarang biar daripada untuk produknya itu adalah Star Fixed Income 2. Kita akan lebih masuk tentang ngobrol-ngobrol produk yang Star Fixed Income 2 nih. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak Kemal, untuk dari sisi portfolio nih, dari Star Fixed Income 2 itu isinya apa aja sih? Mungkin ini bedah portfolio sedikit ya, biar MNCers juga tahu gitu kan, produk dari Star Fixed Income 2 itu kalau menurut saya lagi oke banget sih gitu. Boleh sekali, Tina ya. Sebentar ya, mungkin saya sekalian buka juga fun fact sheet-nya juga. Ketahuan, oke, sebentar. Oke, fixed income 2. Oke. Fixed income 2 ini adalah reksadana dengan aset kelas pendapatan tetap yang ada di Star Asset Management ya. Ini adalah salah satu dari 3 flagship fund kami di Star Asset Management, Tina gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya Fixed Income Fund 2, reksadana ini underlying-nya adalah obligasi ya. Obligasinya obligasi apa gitu ya. Yang pasti adalah ini adalah mayoritas campuran dari obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Namun porsi terbesarnya itu berada pada obligasi korporasi gitu ya. Obligasi korporasi. Kalau boleh Ya. berapa persen itu Pak Kemal untuk korporasinya? Obligasinya itu berada di kisaran 70%-an gitu ya, obligasi 70%, pemerintahnya okay. Ya. Obligasi pemerintahnya kurang lebih sekitar 15%-an, terus ada unsur money market ya, money marketnya di kisaran 15%-an juga gitu ya, gitu. Nah, kenapa obligasi korporasi? Karena kita melihat ini kan sebenarnya dari tahun lalu ya, kita sudah mengantisipasi akan terjadinya namanya Fed tapering ya, bahwa the Fed akan perlahan-perlahan slow down stimulus mereka dia di market, dan di satu sisi akan mulai menaikkan suku bunga di Amerika Serikat gitu. Terkait hal tersebut gitu ya, mungkin market bertanya, dengan apa yang dilakukan oleh the Fed itu akan berdampak lebih ke obligasi mana? Jawabannya adalah obligasi pemerintah kita gitu ya. Jadi karena Fixed Income Fund 2 itu adalah
mayoritas di obligasi korporasi, dampak yang dilakukan oleh The Fed itu bisa dibilang akan berdampak minimal gitu ya. Dengan tapering maupun kenaikan suku bunga itu akan memberikan dampak minimal terhadap fixed income fund 2 kita gitu ya. Saya mungkin ingin ambil contoh ya, kalau mengacu pada ini mungkin datanya agak sedikit lagi ya. Kalau ini saya ngelihat Februari punya fund fact sheet gitu ya, 1 tahun sendiri ini fixed income fund 2 kita ini memberikan potensi historical return itu hampir 9% net loh, Tina ya, 9% 9% net net ya. ya. Wow. 9% net. Iya gitu ya. Kalau kita mengacu pada deposito gitu ya, deposito sekarang mungkin di 2 atau 3%-an gitu ya, 2 atau 3%. Masih kepotong dengan teks ya, tapi kalau untuk reksadana sudah net ya, Pak Kemal ya. Iya. Jadi secara garis besar fixed income fund 2 ini adalah underlying asetnya mayoritas adalah obligasi korporasi yang dengan ratingnya minimum investment grade gitu ya. Seperti apa aja obligasi-obligasi bisa saya informasikan di sini. Di fund kita itu memegang obligasi Telkom, terus juga kita megang obligasi Moratelindo, obligasi kita juga megang obligasi BRI gitu ya. Jadi itu adalah beberapa nama saja yang bisa disebutkan gitu ya terkait obligasi yang ada dalam Star Fixed Income Fund 2 ini gitu. Oke, jadi kalau untuk produk unggulan, salah satu yang memang kenapa dipromoin itu adalah sekarang ada Star Fixed Income 2. Nah, Star Fixed Income 2 ini MNCers sebagian besar untuk underlying-nya itu adalah obligasi korporasi. Which is itu obligasi korporasi sendiri itu kalau dibandingkan dengan obligasi untuk government bonds itu memang sama-sama sebenarnya sama-sama obligasi ya, Pak Kemal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi secara resiko itu government bonds itu sebenarnya harganya itu lebih volatile. Nah, lebih volatile ini menunjukkan bahwa risikonya itu juga semakin tinggi. Sedangkan obligasi korporasi itu biasanya itu karena sebenarnya kita sama aja sih yang namanya market ya. Biasanya obligasi korporasi itu bukannya tidak ada, tapi jarang diperjualbelikan seperti obligasi seperti di government bonds. Jadi harganya itu relatif lebih stabil. Makanya kalau untuk secara risiko, obligasi korporasi ini bisa dibilang masih di bawahnya obligasi untuk government bonds. Jadi kalau dengan secara risikonya aja sebenarnya juga terukur dan 9% jadi returnnya ditambah lagi promo yang sedang berlangsung, harusnya sih untuk THR teman-teman mungkin harus bisa dialokasikan gitu kan ya, karena saya tahu lah namanya 2 tahun tidak mudik gitu kan ya Pak Kemal ya, yang dipikirannya adalah gimana cara menghabiskan THR gitu, tapi stop, sebelum THR ini bablas kita udah ngobrol-ngobrol dulu sore hari ini biar teman-teman juga bisa antisipasi, nggak langsung dihabisin karena masih ada hari esok selain kita mudik yang dapat waktunya berapa, hampir 9 hari ya di kampung gitu. Boleh kita menghabiskan THR tapi ya kita juga harus ingat investasi gitu ya Pak Kemal ya. Ya, benar sekali. Nah, oke. Mungkin kalau mungkin banyak yang pada MNCers ini mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu. 9% ini kan tadi return 1 tahun ya. Apakah kalau untuk kita penempatan reksadana nih, terutama di Star Fixed Income 2, berarti kita dapat untungnya itu apakah setelah penempatan 1 tahun atau gimana nih Pak Kemal? Boleh coba di-clearkan nggak gitu? Oke. Benar. Jadi yang namanya investasi reksadana itu kan ya kita kan menaruhkan dana kita ya untuk berinvestasi gitu ya. Kapan kita menikmatinya, karena setiap namanya reksadana itu kan mempunyai harga sama dengan investasi-investasi yang lainnya. Kalau di saham itu ya namanya harga sahamnya berapa per lembar. Kalau di reksadana itu nilai aktiva bersihnya per unit ya, NAB-nya tuh berapa gitu ya. Nah, disitulah menjadi tolak ukur
keuntungan si nasabah ya dalam berinvestasi reksadana. Jadi saya ambil contoh gitu ya, misalnya ada seorang investor masuk satu produk fixed income gitu ya, mungkin reksadana Star Asset Management yang fixed income fund 2 dengan NAB-nya misalnya ya, misal untuk contoh di 1.000 gitu ya. Terus setelah let's say mungkin 6 bulan gitu ya, NAB-nya itu sudah naik menjadi 1.100 gitu ya. Berarti dia sudah mengalami kenaikan sebesar 10%. Nah, gitu. Jadi dia udah naik. Jadi dari kenaikan harga itulah yang namanya profit ya Tina ya. Tapi profit Iya. itu kapan bisa dia 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 nikmati ibaratnya ya, pada saat dia melakukan ibaratnya merealisasi tersebut gitu ya. Jadi memang Oke. apa namanya unsur investasi itu adalah beli di satu harga dan menjual di harga pada saat dia sesuai dengan tujuan investasinya dia gitu. Jadi misalnya dia sudah merasa cukup happy dengan kenaikan 10%, ya silahkan gitu ya kalau mau merealisasi dan menikmati profit tersebut, Tina gitu. Oke, jadi intinya adalah reksadana itu bisa masuk beli, bisa beli kapanpun dan bisa dijual kapanpun ya Pak Kemal ya, tanpa nggak ada yang namanya Nah, penalti juga nggak ada, tapi returnnya itu juga kita juga bisa kasih maksimal karena apa? Karena yang mengelola adalah di sini ada Star Asset Management sendiri adalah selaku MI itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk pengelolaan nasabah. Nah, mungkin satu lagi nih pertanyaannya Pak, apa? Saya mau tanya nih, mesti banyak sekali. MI itu kan banyak sekali ya, apa manajer investasi sekarang itu kan di Indonesia banyak sekali, gitu kan. Nah, ada tips nggak sih bagaimana caranya memilih MI yang bonafit lah, yang memang apa ya, kita nggak was-was, tetap bisa istilahnya adalah menitipkan uangnya itu dikelola dengan benar gitu, karena sekarang kan banyak sekali investasi yang entah itu bagaimana gitu kan ya, itu bagaimana nih Pak, selaku memang Pak Kemal sendiri adalah di dunia pasar modal mungkin udah malang melintang udah lama sekali ya Pak ya. gak juga sih. Ya, terima kasih Tina. Memang saat ini kan kalau kita melihat di berita itu kan salah satu trending news, satu news yang lagi sering terdengar adalah investasi bodong ya gitu ya Tina ya gitu. Memang benar. Jadi mungkin beberapa tips dari saya ya, di Indonesia ini kurang lebih itu ada sekitar 90-an manajer investasi, di mana StarM adalah salah satunya. Tapi yang paling penting bagi investor gitu ya dalam memilih MI, nah itu satu yang pasti adalah harus dicek dulu apakah MI itu sudah terdaftar dan memiliki lisensi dari OJK. Itu caranya sangat-sangat mudah ya. Bisa websitenya OJK dan bisa telepon hotline-nya OJK untuk mengecek apakah MI ini sudah terdaftar dan mendapatkan lisensi. Itu yang paling pertama. Kalau dia tidak terdaftar dan tidak punya lisensi dari OJK, hampir bisa dibilang itu MI bodong-bodongan. Jadi jangan masuk ke Bodong situ ya. gitu. Jadi jangan Iya, dipilih ya yang seperti itu ya Pak Kemal ya. benar, jangan Oke. dipilih gitu. Kalau memang setelah dicek dan memang MI itu sudah terdaftar dan berlisensi, boleh melakukan riset sendirilah. Kan sekarang ini kan informasi gampang sekali ya Tina. Kita bisa apapun yang kita cari tinggal search ibaratnya di Google ya Tina ya gitu ya. Nah, cobalah melakukan riset sendiri gitu ya terkait MI tersebut gitu ya. Apakah ada berita-berita negatif gitu ya? Apakah ada tersangkut kasus-kasus tertentu gitu ya? Nah, dari situ bisa menjadi filter kedua tuh gitu ya. Kalau memang ada berita-berita negatif dan tersangkut kasus-kasus tertentu ya, disarankan untuk tidak memasukkan investasi pada MI tersebut gitu ya. Gitu. Yang ketiga adalah mungkin ya ini kembali ke research juga gitu ya, bisa mengunjungi websitenya, bisa mencari tahu total dana kelolaannya, siapa level manajemennya dan yang lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah dilihat produk-produknya gitu ya, performa produk-produknya berikut juga dengan total dana kelolaannya. Saya yakin di aplikasi Motion Trade ya Sudah kita itu bisa. sediakan semua Pak Kemal. Iya ya, Iya.
dari segi AUM atau dari total dana kelolaannya sendiri itu juga kita udah kasih tahu nanti dari returnnya, terus dari sisi dana kelolaannya kita juga kasih tahu semuanya. Belum lagi pas lagi kita juga mau kerjasama, kita pasti ada yang namanya due diligence ya Pak Kemal ya, jadi nggak sembarangan Iya. antara kita sebagai penjual reksadana dan sebagai manajer investasi kita saling mendudil masing-masing untuk kita bisa saling bekerja sama agar kerjasamanya itu tidak saling merugikan tapi saling menguntungkan. Begitu ya Pak Kemal ya. Oke, mungkin Benar ini sekali. udah lumayan banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan Pak. Mungkin ini last question buat Pak Kemal sebelum kita nanti bacain beberapa pertanyaan. Nah, mungkin ini yang sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, mungkin rangkuman lah gitu, summary dari apa yang tadi kita obrolin. Kenapa sih kita tuh harus milih produk Star Fixed Income 2? Selain return ya Oke. gitu, apa yang menarik lagi nih? Karena kalau return udah jelas Oke. gitu kan, udah pasti ini nomor satu nih. Return untuk reksadana fixed income 9% dan itu sudah net. Kalau menurut saya ini oke banget sih. Ya. Gimana Mas? Oke, pertanyaan kenapa harus beli reksadana Star Fixed Income 2 gitu. Itu pertanyaan yang sulit-sulit gampang dijawab sih Tina sebenarnya gitu ya. Nah, tapi saya akan coba sebaik mungkin untuk menjawabnya ya gitu ya. Kenapa? Sebenarnya kita kan tadi saya juga bilang gitu ya, Star Fixed Income Fund 2 ini adalah salah satu dari 3 flagship fund kita ya. Kita mempunyai flagship fund pasar uang yaitu reksadana Star Money Market dan flagship fund kita di reksadana saham namanya reksadana Star Sustainable Equity gitu ya. Kenapa harus pilih Star AM sebagai MI dan membeli produknya ya? Karena Star AM adalah salah satu MI yang mengalami pertumbuhan cukup pesat ya, bisa dibilang 2 tahun belakangan ini ya. Sebagai contoh ya, dana kelolaan kita tahun 2020 itu sekitar di bawah 3,9 triliun dan tahun 2021 kemarin itu kita berhasil menutup total dana kelolaan 8 triliun. Jadi kita mengalami pertumbuhan lebih dari 2 kali dari tahun 2020 ke 2021 ya. Itu dari sisi pertumbuhan total dana kelolaan. Dari sisi pertumbuhan jumlah APERT ya, agen penjual efek reksadana kita, di mana tahun 2020 kita hanya mempunyai 5 APERT. Tahun 2021 kita mempunyai total 13 apart ya. Jadi kita juga mengalami Berkembangnya yang pesat sangat sekali ya Pak Kemal ya. dari 13 apart itu ada 1 bank ya. Jadi dan untuk tahun ini di awal tahun kita sudah berhasil menambah 1 lagi selling agent kita. Jadi total ada 14 sekarang dan insya Allah tahun ini kita akan menambah 1 bank lagi. Ya, jadi insya Allah tahun ini kita akan mempunyai 2 bank distributor sebagai apart kita gitu ya. Nah, itu dari sisi pertumbuhan dari manajemen. Dari sisi personelnya sendiri ya, para investor juga bisa melihat gitu ya, siapakah manajemen yang ada di belakang Star Asset Management. Saat ini Star Asset Management dipimpin oleh CEO kita atau Presiden Direktur kita Ibu Reta Varianti, seorang bisa dibilang yang sudah veteran ya di industri pasar modal, pengalamannya lebih dari 25 tahun. Sudah menjabat posisi CEO di berbagai macam tempat ya. Direksi kami pun juga seorang yang sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa gitu ya. Dan tim investment kami pun juga tim investment yang berlisensi sesuai peraturan ya, dan berpengalaman cukup baik gitu ya. Jadi dari sisi perusahaan mungkin yang saya bisa tekankan adalah Star Asset Management adalah salah satu perusahaan MI yang pertumbuhannya cukup bagus ya. Kami tidak mempunyai track record negatif ya. Perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten gitu ya, dan pastinya itu semua tertranslate ke performa fixed income fund 2 kita yang memberikan return yang cukup atraktif, Tina. Mungkin itu aja sih ya, soalnya kan tadi Tina bilang jangan ngomongin performance
ya gitu ya. Jadi saya tekankan di Sesuai return, karena MI-nya. returnnya udah kita obrolin ya. Oke, jadi Iya, menarik sekali ya. Kenapa dari Star Fixed Income 2 ini kenapa sih kita harus pilih selain returnnya juga menarik? Ternyata memang dari pertumbuhan AUM-nya untuk dari Star Asset Management itu juga wow banget ya. Untuk tahun 2021 aja tuh hampir 2 kali lipat dari tahun 2020. nah, Jajaran direksinya, terus jajaran untuk memang profesional-profesional di bidang di pasar modal, terutama di reksadana, itu sudah malang melintang, itu udah puluhan tahun. Jadi otomatis kalau hal seperti itu ditambah lagi juga tidak ada ini sangat-sangat perlu digarisbawahi ya Pak Kemal ya, tidak ada masalah ya di dalam ya, MI ini menjadi salah satu hal yang paling untuk saat ini memang quote on quote itu benar-benar apa ya, kita harus kayak benar-benar memilih sekali sih untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi nggak usah ragu-ragu ya MN Shares, kenapa promo juga sedang ada, kita juga udah update apa aja sih keunggulan dari produk-produknya gitu kan. Dan sekarang ini Pak Kemal sendiri adalah selaku head of distribution and partnership dari Star Asset Management juga udah mengungkapkan juga fakta-faktanya dari Star Asset Management itu kenapa sih harus kita memilih produknya ya. ataupun aset manajemennya. Oke, kalau gitu kita masuk ke tanya jawab ya Pak Kemal ya. Ini udah ada lumayan banyak sekali nih yang bertanya-tanya nih. Boleh. Uh, ini oke, dari awal aja nih. Oke, questionnya itu dari Bubus.tina. Wih, sama nama saya, Bubus.tina. Pak, bagaimana investasi terbaik di tengah pandemi? Baiknya Ya. berbentuk apa ya, Pak? Nah, pertanyaannya adalah pada saat pandemi investasi apa yang paling 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 direkomendasi nih dari Star Asset nih, Pak? Ya, oke. Pertanyaannya yang cukup baiknya dari Bubus.tina ya, investasi yang terbaik di tengah pandemi baiknya berbentuk apa ya? Ya, tadi kan saya juga informasikan ya bahwa namanya produk investasi itu kan bermacam-macam ya. Ya, sambil contoh ada investasi saham, obligasi, kripto dan yang lain-lain ya. Mungkin saya hanya bisa menyarankan ya untuk kalau siapa nih Bubus.tina ini udah mempunyai produk investasi tapi belum memasuki reksadana, mungkin ada baiknya untuk melakukan diversifikasi portofolio dana ya gitu ya. Karena uh, ya karena memang saat pandemi ini memang bisa dilihat 2 tahun terakhir animo kalangan-kalangan milenial khususnya untuk investasi itu cukup tinggi gitu ya, dan memang dari sisi industri pun juga mengalami kenaikan jumlah investor gitu ya untuk investasi reksadana gitu. Nah, mungkin saya bisa bilang investasi reksadana adalah salah satu yang terbaik gitu ya untuk saat ini ya. Ini juga bisa digunakan sebagai pembuka pintu bagi investor pemula yang belum pernah berinvestasi sebelumnya gitu. Bagi investor yang sudah mempunyai pengalaman, investasi di reksadana juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendiversifikasi portofolionya gitu ya. Dan terkait produk reksadana yang mana yang cocok itu harus kita lihat dulu dari namanya profil resiko si investor ya, yang biasanya mempertanyakan tujuan dari investasinya apa, dananya tersedia berapa, dan jangka waktu yang bisa digunakan untuk investasi berapa. Jadi memang tergantung dari profil resiko. Itu aja sih mungkin Tina ya yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dari Bubus dan Tina gitu. Oke, mungkin cukup menjawab ya Bubus dan Tina untuk pertanyaannya. Intinya adalah kita itu kalau mau berinvestasi di masa pandemi ini adalah diversifikasi. Kembali lagi adalah kita sesuaikan juga dengan kebutuhannya, baru kita bisa memilih ya untuk profil resikonya kita seperti apa, ya kan, kebutuhannya kita seperti apa, jangka waktunya juga seperti apa, kita juga harus tahu seperti apa. Karena intinya berinvestasi adalah
nambung juga, tapi yang bisa mengalahkan mengalahkan inflasi. Dan salah satunya Ya, kalau obrolan sore hari ini kita adalah rekomen adalah reksadana. Gitu ya Pak Kemal ya. ya, benar sekali Tina. Oke, mungkin pertanyaan kedua, yang akan kita kasih merchandise spesial atau merchandise menarik dari Star Asset Management, itu ada 3 orang, jadi masih ada 2 orang lagi yang akan saya akan bacakan. Nah, boleh dari Sheikh Coko, izin bertanya Kak, untuk memberikan THR kepada keponakan berupa reksadana, sekalian mengenalkan investasi, padahal orang tuanya, investasi, padahal orang tuanya tidak paham investasi, apakah hal ini bijak? Gitu. Jadi intinya Pak Kemal, kita kasih THR kepada mungkin ponakan, tapi ponakannya itu orang tuanya sendiri mungkin masih belum terlalu melek tentang investasi. Apakah ini menurut Pak Kemal bagaimana nih? Ya, menurut saya ini sangat bijak ya, karena dengan kita mengedukasi anaknya, ya besar kemungkinan orang tuanya juga akan terbuka pikirannya dan mau juga berinvestasi pada reksadana ini. Jadi kita bukan hanya mengedukasi keponakan kita, tetapi kepada orang tua si keponakan tersebut gitu. Jadi ya ibaratnya bukan hanya satu orang saja yang kita berhasil untuk edukasi terkait produk reksadana ini, tetapi orang tuanya yang kebetulan belum paham terhadap reksadana pun juga besar kemungkinan akan mendapatkan ilmu dan tertarik untuk berinvestasi pada reksadana ini sih. Jadi menurut saya sangat bijak sih ya. Oke, jadi malah sebenarnya itu orang tuanya pun juga, wah anak saya punya reksadana. Jadi kan mau nggak mau kalau anak zaman sekarang itu kan biasanya rajin bertanya ya. Jadi keinginan tahuan itu juga tinggi gitu. Nanti kalau pas lagi bertanya sebagai orang tua biasanya ya, waduh nanti kalau anak saya tanya, kalau saya nggak bisa jawab malu nih. Jadi mau nggak mau dia pasti juga akan mulai membaca biar setidaknya itu bisa menjawab apa yang jadi unek-unek dari si anak. Biasanya begitu ya, Pak? Ya, Setuju benar nggak, Pak? sekali Tina. Ibaratnya pasti kan orang tuanya kan ibaratnya nggak mau nggak mau nggak tahu lah kalau ditanyain sama anaknya gitu ya, khususnya tentang produk reksadana gitu. Pasti dia akan mencari tahu juga dan mungkin bisa mendapatkan edukasi juga ya dengan anaknya diberikan THR dalam bentuk reksadana, Tina. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Saya mungkin ada di komen sih, nggak di dalam box. Ada satu pertanyaan yang baru masuk, tapi menurut saya sepertinya perlu kita jawab nih. Dari Herum STF nih. Izin bertanya Kak, keunggulan reksadana dari instrumen-instrumen investasi lainnya apa ya yang menjadikan reksadana ini menarik untuk diinvestasikan? Nah, keunggulan nih dari kita berinvestasi reksadana dari investasi-investasi yang lain nih, Pak Kemal. Oke. Mungkin tadi pertanyaan yang cukup bagus ya, keunggulan berinvestasi reksadana dibandingkan investasi lainnya ya. Oke, yang pertama ya, untuk berinvestasi reksadana itu sangat mudah ya. Itu yang pertama ya, gitu ya, mudah. Terus yang kedua murah ya. Untuk beberapa produk di Star Asset Management pun juga minimum untuk masuknya hanya 10.000. Dan mungkin ketiga adalah transparansi ya. Karena kan kita tahu ya dengan kasus investasi bodong ini kan yang menjanjikan return tertentu, return wah itu kita nggak tahu itu dapat returnnya dari mana. Nah, untuk reksadana sendiri itu sangat transparan ya, portofolionya isinya apa saja, gitu ya, pergerakan hariannya itu seperti apa, ya pihak-pihak yang terlibat dalam arti manajer investasinya siapa, bank custodiannya siapa, dia awasi oleh siapa, gitu ya, itu juga sangat jelas gitu ya. Nah, poin yang terakhir mungkin adalah ini diawasi oleh regulator, yaitu dalam arti OJK gitu ya. Jadi
dari sisi transparansi dan dari sisi pengawasan oleh regulator, itu adalah salah satu cara untuk memitigasi investasi pada memitigasi resiko pada investasi reksadana gitu ya. Jadi kalau saya boleh rekap ya, secara simpelnya ya sangat mudah, sangat murah ya, terus sangat transparan dan diawasi oleh OJK. Itu manfaat-manfaat dari berinvestasi pada reksadana gitu. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupin, semuanya kita buka gitu ya, bisa dicek dimanapun. Itu aja sih ya, Tina ya, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat berinvestasi pada reksadana. Oke, tapi ini mewakili semuanya ya, Pak Kemal Ya. ya, karena memang mudah, murah.